Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sedang dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga kita bisa kembali berkumpul di perkuliahan tatap maya mata kuliah media pembelajaran hari ini. Tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hari ini saya Agista Nur Kamila Putri sebagai moderator dari kelompok 4 mata kuliah media pembelajaran kelas 4A akan memandu berjalannya presentasi hari ini. Dan mengenai pembahasan yaitu media audiovisual. Nah, sebelumnya mari kita bertemu dengan anggota dari kelompok 4 mata kuliah media pembelajaran kelas 4A. Yang pertama yaitu saya sendiri, Agista Nur Kamila Putri. Yang kedua, Anissa Nurul Fitriani. Yang ketiga, Ari Mulyana. Dan yang keempat, Atep. Nah, apa sih media pembelajaran audiovisual itu? Nah, untuk materi pembahasan yang pertama, yaitu mengenai media pembelajaran, akan dibahas oleh saudari Anissa Nurul Fitriani. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan mengenai media pembelajaran audiovisual. Baik, sebelum kita mengetahui tentang media pembelajaran, kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan dari pembelajaran fisika itu sendiri. Nah, pembelajaran fisika bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di mana pembelajaran fisika itu harus menekankan pada konsep fisika dengan berlandaskan hakikat IPA yang termasuk produk ilmiah, proses, dan sikap ilmiah. Nah, pembelajaran fisika di sekolah juga sering menggunakan alat bantu untuk mempermudah dalam penyampaian materi. Alat bantu ini memungkinkan fakta dan konsep fisika yang ada di alam dapat tersampaikan. Alat bantu yang digunakan juga itu dapat berupa gambar atau alat peraga. Nah, alat bantu tersebut disebut dengan media pembelajaran. Menurut Raharjo, beliau mengemukakan bahwa media pembelajaran merupakan bagian dari sistem pembelajaran yang memiliki nilai praktis berupa kemampuan atau keterampilan untuk satu, membuat konkret konsep yang abstrak. Yang kedua, membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar. Yang ketiga, menampilkan objek yang terlalu besar. Yang keempat, menampilkan objek yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Yang selanjutnya, yang kelima, mengamati gerakan yang terlalu cepat. Dan yang terakhir, memungkinkan peserta didik dapat berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Ada saudari Anissa Nurul Fitriani yang telah memaparkan materi pertama mengenai media pembelajaran. Selanjutnya, untuk materi pembahasan yang kedua, yaitu mengenai audiovisual dan fungsi media audiovisual yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama dari pengertian audiovisual. Nah, audiovisual itu adalah media yang audible, artinya dapat didengar, dan media yang visible atau artinya dapat dilihat. Nah, sedangkan audiovisual digunakan untuk membuat cara berkomunikasi dalam pengajaran, penerangan, dan penyuluhan menjadi lebih efektif. Dan jenis dari media audiovisual ini dapat berupa gambar, foto, slide, model, pita kaset, tape recorder, dan film bersuara juga televisi. Nah, hal itu dikutip dari Sulaiman pada tahun 1988. Nah, sedangkan menurut Rianto, media audiovisual ini merupakan perpaduan yang saling mendukung antara gambar dan suara yang mampu mengunggah perasaan dan pemikiran bagi yang menonton. Nah, berdasarkan pendapat di atas juga dapat disimpulkan bahwa media audiovisual itu adalah media yang benar-benar menggunakan unsur visual dan audio dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu untuk fungsi audiovisual.
Dikutip dari Levis dan Lunch dalam Arshad pada tahun 2011, mengemukakan bahwa fungsi media pengajaran itu ada 4. Yang pertama ada fungsi afektif, fungsi atensi, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Nah, sekian dari materi pembahasan yang dipaparkan oleh saya. Selanjutnya, untuk materi pembahasan yang keempat, mengenai manfaat media audiovisual, dan materi pembahasan yang kelima, mengenai fungsi media mengenai macam-macam media audiovisual akan dipaparkan oleh Saudara Ari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini giliran saya untuk menjelaskan tentang manfaat dan macam-macam media audiovisual. Yang pertama yaitu ada manfaat. Nah, di dalam manfaat tersebut, saya mengutip dari Sulaiman, yaitu media audiovisual mempunyai 2 manfaat. Yang pertama yaitu sebagai penyampaian informasi dan untuk mempermudah kepada khalayak masyarakat agar lebih memahami dan menghindari kesalahpahaman. Yang kedua yaitu mendorong kita sebagai pelihat atau yang melihatnya untuk lebih mengetahui lebih banyak ilmu pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu ada macam-macam media audiovisual. Yaitu yang pertama media audiovisual yang diam. Nah, maksud diam itu bukan berarti diam seperti patung, tetapi menampilkan suara dan gambar diam, seperti film bingkai suara ataupun film rangkai suara dan cetak suara, seperti itu. Dan yang kedua, yaitu ada audio visual gerak. Nah, maksudnya di sini yaitu menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film, suara, dan video kaset. Nah, itu saya mengutip dari Hastuti dan Budianti pada tahun 2014. Sekian manfaat dan macam-macam yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Arif yang telah memaparkan materi pembahasan yang keempat dan yang kelima. Selanjutnya, materi pembahasan yang terakhir mengenai kelebihan dan kekurangan media audiovisual yang akan dipaparkan oleh Saudara Atep. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari media audiovisual. Kelebihan dari media audiovisual ialah memiliki 3. Pertama, dari ranah kognitif, yang kedua dari ranah efektif, dan yang ketiga dari ranah psikomotor. Yang pertama, apa itu ranah kognitif? Menurut Bloom, ranah kognitif merupakan segala upaya yang mencakup aktivitas otak. Nah, dalam kelebihan media audiovisual di sini ialah dapat digunakan untuk menunjukkan contoh dan cara bersikap atau berbuat dalam suatu penampilan, khususnya yang menyangkut interaksi siswa. Yang kedua, kelebihan dari ranah efektif. Apa itu ranah efektif? Ranah efektif yaitu yang berkaitan dengan sikap dan mental. Nah, dalam kelebihan media audiovisual di sini ialah dapat menjadi media yang sangat baik dalam mempengaruhi sikap dan emosional. Yang ketiga, kelebihan dari ranah psikomotor. Ranah psikomotor bisa berkaitan dengan pada kemampuan fisik dan kerja otot. Nah, dalam kelebihan media audiovisual di sini, ranah psikomotor antara lain dapat memperlihatkan contoh keterampilan yang menyangkut gerak, baik dengan cara memperlambat maupun mempercepat gerakan yang ditampilkan. Menurut Anderson dalam bukunya tahun 1994. Baik, selanjutnya kekurangan dari media audiovisual. Sulaiman 1988 mengemukakan bahwa keterbatasan audiovisual yang digunakan untuk tujuan pendidikan ialah biaya perangkat yang relatif mahal dan memerlukan pengetahuan serta keterampilan khusus tentang audiovisual
untuk menjalankannya. Nah, adapun pelaksanaan waktu yang cukup lama juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kekurangan dan kelebihan dari media audio visual. Saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Atep yang telah memaparkan materi pembahasan yang terakhir. Mungkin cukup sekian materi pembahasan dari kelompok 4 mengenai media audiovisual. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Juga dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya sebagai moderator dari kelompok 4 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.